Jadi alhamdulillah berhasil, sukses. Saya dengar Gubernur Sumatera Barat Pak Irwan ingin supaya ada festival Ramadan seperti itu juga di Sumatera Barat. Mudah-mudahan di seluruh provinsi di Indonesia ya. Jadi itu menurut saya kita berkreasi ketika sudah menetapkan wisata halal tourism atau Muslim friendly tourism atau wisata syariah, kita harus berkreasi menciptakan konten-konten yang substantif. Tidak hanya aksesoris sekedar untuk sertifikasi atau apa untuk kenyamanan, tapi dari awal kita memang menyiapkan konten, mereka datang khusus untuk mendapatkan pengalaman spiritual itu. Jadi kita terus memperkaya apa yang kita lakukan. Alhamdulillah bisa terus semakin banyak turis yang khusus untuk mengkonsumsi wisata syariah atau Muslim friendly tourism itu. Apa efek dari tempat wisata itu terhadap para wisatawan, sehingga nanti membentuk cara berpikir mereka, terus kemudian mempengaruhi karakter mereka. Karena memang kalau sejauh yang saya perhatikan, tempat-tempat wisata yang eksotis itu tidak banyak didatangi oleh wisatawan dalam negeri, dan lebih banyak wisatawan di luar negeri. Terima kasih Syekh Fuad Zain. Apa bentuk konkret? Jadi memang Muslim friendly tourism itu kan memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada minimal requirement-nya, ada standar-standar yang paling minimal memang. Ada kemudian yang naik lagi ke atas, ada yang paling ideal. Nah, kita memang mau tidak mau karena memang mengawali dari awal sekali, ya kita mulai dari yang paling standar itu. Ya, sertifikasi restoran-restoran yang ada di NTB, kemudian mensertifikasi hotel-hotel, kemudian memastikan di kamar-kamar hotel itu tentu yang mau ya. Kalau tidak mau ya kita tentu tidak memaksanya. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang semua mau. Jadi memastikan ada kitab suci, arah kiblat jelas, kemudian sedapat mungkin tempat kamar mandinya itu ada tempat untuk berwudu yang nyaman, dan kemudian tempat-tempat ibadah di destinasi-destinasi wisata itu dibenahi. Kemudian juga untuk pramu wisatanya atau para tour guide-nya juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi tour guide yang lebih berakhlak lah ya. Jadi ada cara menyapa kepada para wisatawan, kemudian hal-hal terkait seperti itu. Itu memang sangat minimal ya. Dan standar minimal ini bisa diberlakukan oleh semua negara. Dan itulah sekarang yang menyebabkan seperti Jepang, Korea, Thailand bahkan itu juga membangun Muslim friendly tourism mereka. Jadi mereka ciptakan juga segmen dengan memenuhi standar yang dasar ini. Jadi ada hotel-hotel yang juga memang sudah menyediakan Al-Quran. Kemudian juga ada restoran-restoran yang sudah disertifikasi. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja untuk menaikkan ya. Tidak hanya sekedar sertifikasi atau memenuhi amenities dan akomodasi agar lebih Muslim friendly, tapi juga lebih kepada hal-hal yang sifatnya substantif. Di antaranya misalnya, ya kita bangun tempat-tempat yang memungkinkan untuk menjadi destinasi religinya. Di NTB misalnya, banyak masjid yang indah-indah. Dan siapa bilang bahwa turis luar negeri itu tidak tertarik ke masjid? Mereka sangat tertarik. Apalagi kita mampu menarasikan masjid itu. Apalagi ada nilai sejarahnya. Apalagi ada ada pendamping mereka untuk bisa menyelami masjid itu. Dan itu kita sudah mulai. Dimulai dari Islamic Center, kemudian masjid yang ada di Lombok Utara, dan beberapa masjid yang ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Dan itu kita akan perbanyak. Kemudian juga wisata Muslim friendly tourism ini kami juga ingin menciptakan konten-konten yang memang substantif. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, fasihu fil ardi fanzuru. Jadi ada
kekayaan spiritual yang diperoleh setelah dia pulang. Bukan hanya kenikmatan merasakan sesaat, tapi ada pengalaman spiritualnya. Maka misalnya NTB tahun ini melaksanakan yang disebut dengan Festival Ramadan. Jadi kita adalah provinsi pertama di Indonesia. Nah, ini akan direplikasi mulai tahun depan Ramadan oleh provinsi-provinsi lain, dan kami senang ya. Karena saya sampaikan ke teman-teman Republika ketika kita diskusi tentang masalah ini, kami ingin agar ada konten substantif tentang Islamic tourism ini yang bisa memperkaya pengalaman spiritual dari orang yang datang. Maka pada bulan Ramadan itu dengan basisnya di Islamic Center itu diadakan tarawih lah. Kita ingin mengadopsi al-jawur ruhani seperti di Al-Haramain Syarifain. Sehingga orang datang ke NTB itu memang untuk tarawih. Alhamdulillah ada yang datang dari Malaysia, ada yang datang dari Singapura, dari Jawa banyak sekali. Sering berjumpa pada saat tarawih. Alhamdulillah juga dengan kita sungguh-sungguh merencanakannya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya, Syekh Fuad, itu masjid itu selalu penuh luar biasa. Jadi imamnya itu kita pergilirkan ya. 1 minggu dari Yordan, 1 minggu dari Syria, 1 minggu dari Mesir, 1 minggu lagi dari Tunisia. Jadi per minggu itu kita ganti-ganti imamnya dengan qiraat yang bagus. Jadi ternyata banyak orang yang mencari ya. Dan kan dari 1000 orang yang ingin umroh menikmati Ramadan di Tanah Suci, mungkin yang bisa berangkat cuma 100. Bukan hanya karena uang, mungkin visa terbatas. Nah, kita ingin supaya tumbuh itu. Jadi alhamdulillah berhasil, sukses. Saya dengar Gubernur Sumatera Barat Pak Irwan ingin supaya ada festival Ramadan seperti itu juga di Sumatera Barat. Mudah-mudahan di seluruh provinsi di Indonesia ya. Jadi itu menurut saya kita berkreasi ketika sudah menetapkan wisata halal tourism atau Muslim friendly tourism atau wisata syariah, kita harus berkreasi menciptakan konten-konten yang substantif. Tidak hanya aksesoris, sekedar untuk sertifikasi atau apa untuk kenyamanan, tapi dari awal kita memang menyiapkan konten, mereka datang khusus untuk mendapatkan pengalaman spiritual itu. Jadi kita terus memperkaya apa yang kita lakukan. Alhamdulillah bisa terus semakin banyak turis yang khusus untuk mengkonsumsi wisata syariah atau Muslim friendly tourism itu. Di sisi yang lain, tetap wisata konvensional itu berjalan, ya kami memilih untuk tidak tidak menafikan itu, tapi kita biarkan nanti para pelaku wisata akan melihat, oh ternyata Muslim friendly tourism ini potensi bisnisnya luar biasa besar. Itu kan kalau tingkat spending dari Muslim travelers sampai $2.200. Kalau yang konvensional 900 sampai $1.000. Jadi ternyata wisatawan-wisatawan Muslim ketika datang ke suatu daerah, dia memasukkan uang itu lebih 2 kali lipat dibanding wisatawan biasa. Ini kan peluang bisnis. Nah, ini semakin disadari. Sehingga secara alamiah kami memprediksi bahwa di NTB itu akan semakin banyak yang berhijrah dari model wisata konvensional kepada Muslim friendly tourism. Pelakunya semakin banyak, pasti kreativitasnya akan semakin banyak dan akan semakin kuat segmen wisata itu. Nah, kalau pengelolaannya memang kami memilih untuk pemerintah daerah itu sebagai fasilitator. Nah, para pengelola dari wisata Muslim friendly tourism ini betul-betul pihak swasta. Tapi fasilitasi yang kami ambil itu juga fasilitasi yang maksimal. Contoh misalnya, di NTB itu ada KEK Mandalika, ya, Special Zone for Tourism. Jadi kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata, 1.100 hektar. Nah, saya minta sebagai bagian dari komitmen BUMN yang mengelola 1.100 itu 200 sampai 250 hektar di dalam kawasan itu akan dijadikan sebagai halal hub tourism. Jadi sebagai kawasan terintegrasi dengan hotel-hotelnya yang lebih lebih akomodatif terhadap wisata keluarga atau wisata Islam, kemudian dengan semua fasilitas yang ada.
Termasuk mungkin ujungnya nanti adalah alokasi space tertentu di pantai yang memang bisa diakses hanya untuk misalnya untuk kaum perempuan misalnya. Nah, itu bagian-bagian yang sudah direncanakan. Jadi ini peluang bisnis yang luar biasa. Pada saat yang sama bagi saya, Ustadz ya, saya meyakini betul bahwa sustainabilitas dari sesuatu program yang dilaksanakan di suatu masyarakat itu akan semakin terjamin kalau sesuatu itu bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita ingin turisme di NTB itu sustain seterusnya, maka kita harus dari sekarang menciptakan suasana, membangun regulasi, membuat mengarahkan ya, secara langsung maupun tidak langsung agar turisme itu adalah turisme yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Jadi dengan demikian masyarakat akan menjaga sesuatu itu karena mereka merasa ini bagian dari mereka. Jadi itu bagian yang juga menjadi salah satu pertimbangan dulu.